Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan membahas tentang cara membersihkan nama kita dari blacklist BI checking ya teman-teman. Tentunya teman-teman yang mempunyai masalah dengan OJK atau dengan masalah dengan nama di BI checkingnya di blacklist dan sebagainya, ada masalah dengan pinjol, tentunya teman-teman tidak mau ya namanya di blacklist oleh BI checking ini. Ada beberapa penyebab kenapa kita di blacklist oleh OJK sebagai otoritas yang berkewenangan untuk memblacklist nasabah-nasabah atau orang-orang yang bermasalah dengan lembaga peminjam, lembaga keuangan ataupun lembaga penyalur kredit dan sebagainya. Tentunya kalau kita sudah di blacklist oleh lembaga keuangan itu kita akan susah mengajukan kredit dimanapun, baik itu kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan kredit pinjaman online tentunya yang berbasis legal ya, yang diawasi oleh OJK. Pokoknya di lembaga keuangan yang di bawah OJK, kalau kita sudah di blacklist oleh OJK, itu kita akan susah lagi mengajukan kredit ke mereka apabila kita telah di blacklist dari nama kita di blacklist oleh BI checking tersebut ya teman-teman. Nah itu, tapi apapun itu kita mau di blacklist kan itu ada sebabnya. Nah itu kita juga bisa membersihkan, ibarat noda, kita ada noda tapi juga ada fasilitas pembersihnya. Nah itu kita juga bisa, nama kita juga bisa dipulihkan ya teman-teman. Nggak usah khawatir apabila yang pernah bermasalah dengan OJK, dengan BI checking tersebut, nah kita juga nantinya bisa mengajukan pembersihan nama kita. Nah, seperti apa caranya kita untuk membuka blokir atau membersihkan nama kita dari blacklist OJK atau BI checking atau slick OJK tersebut ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman, yang pertama ya, lakukan pelunasan hutang. Nah, ini adalah sumber masalahnya yang dari awal. Kalau kita bermasalah dengan kredit atau dengan utang dari lembaga pembiayaan manapun yang berafiliasi atau di bawah OJK, nah kita pasti ini nanti akan bermasalah dengan BI checking tersebut ya teman-teman. Yang pertama adalah yaitu tadi melakukan pelunasan hutang. Adanya hutang pinjaman yang belum terbayarkan membuat kita memiliki rating kredit yang tidak baik sehingga masuk dalam daftar hitam atau blacklist BI checking dari OJK tersebut ya teman-teman. Tentunya kita bisa melunasi atau kita bisa menyicil tanggungan utang atau sangkutan kredit di lembaga pembiayaan tersebut ya teman-teman. Itu bervariasi mulai tergantung lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan yang teman-teman ambil. Misalkan teman-teman ada sangkutan di lembaga pembiayaan KPR misalkan, ya lakukan pemberesan utang tersebut, atau di lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor misalkan, lakukan pembayaran tanggungan Anda, selesaikan tanggungan biaya-biaya yang masih ada sangkutan di lembaga pembiayaan tersebut. Kemudian setelah Anda melakukan pembayaran, setelah Anda melakukan pelaporan kewajiban utang Anda, nah kemudian laporkan pelunasan utang kepada lembaga keuangan tersebut. Nah, ya tentunya teman-teman misalkan ada tunggakan atau di lembaga keuangan, di bank atau lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor misalkan ada tunggakan, terus Anda lunasi, ya segera mungkin laporkan pelunasan utang tersebut ke lembaga pembiayaan tersebut. Nah, itu nantinya akan secara otomatis apabila Anda telah melakukan pelaporan. Nah, dengan bukti-bukti yang otentik tentunya ya, kita teman-teman melakukan pelaporan, melampirkan bukti pelunasan. Nah, seperti itu. Nah, nantinya dari lembaga pembiayaan tersebut akan otomatis lapor ke BI untuk membersihkan nama Anda. Nah, selain itu juga lembaga peminjam melaporkan juga, bisa kamu melakukan langsung ke OJK juga bisa, dengan menyertakan bukti pelunasan utang agar nama kita segera dibersihkan dari daftar hitam. Jangan asal lapor tidak ada bukti. Mereka juga pengen bukti apabila kita namanya pengen bersih di BI checking tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian akan secara otomatis terhapus oleh sistem. Setelah dinyatakan blacklist, nama kita akan otomatis kembali bersih ya teman-teman. Kita sudah bisa melakukan pengajuan kredit di lembaga yang terafiliasi dengan BI tersebut ya, dengan OJK tentunya ya teman-teman. Tapi karena jangka waktu yang ditetapkan cukup lama, kita akan mengalami kesulitan untuk mengajukan pinjaman jika tidak melakukan apapun. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan nama kita sudah di blacklist, ya jangan pasif, ya kita harus aktif. Misalkan dari lembaga keuangannya kita sudah menyelesaikan kewajiban kita, terus nama kita masih di blacklist, ya kita bisa lapor langsung sendiri ke OJK, seperti itu. Sekarang kan sudah basisnya sudah online. Kita bisa menghubungi lewat online atau lewat aplikasi di OJK juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi tidak ribet seperti zaman dulu ya. Sekarang sudah basisnya online, apa-apa sudah mudah.
Nah, yang kemudian selanjutnya hindari blacklist delik OJK sejak awal pengajuan kredit. Nah, ini caranya bagaimana supaya sejak awal kita tidak di blacklist ya teman-teman. Kalau sudah terlanjur di blacklist ya tadi langkah-langkahnya. Nah, kalau kita sebelum di blacklist kita harus apabila tidak mau di blacklist ya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jika kita mengajukan kredit, usahakan sebisa mungkin untuk melakukan pembayaran secara rutin agar terhindar dari daftar hitam slik OJK tersebut ya teman-teman. Misalkan sudah disepakati tanggal sekian, ya usahakan pada tanggal sekian kita membayar tepat waktu. Kalaupun tidak tepat waktu, misalkan teman-teman ada kondisi yang memang mengharuskan Anda tidak bisa membayar atau memang Anda belum bisa membayar ya teman-teman silahkan hubungi lembaga pembiayaan teman-teman ya untuk meminta keringanan, untuk meminta dispensasi apapun itu. Lembaga keuangan mempunyai fleksibelan atau mempunyai peraturan tersendiri, tapi ada ya dispensasi untuk waktu-waktu tertentu atau hal-hal tertentu misalkan kena musibah, bencana dan sebagainya, mereka juga mempunyai kelonggaran dispensasi. Jadi jangan ragu untuk menghubungi lembaga pembiayaan agar kita juga bisa terhindar ya dari blacklist ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kategori peringkat kredit dalam slik OJK. Nah ya teman-teman perlu diketahui di BI Checking itu juga ada tingkat-tingkatan ya teman-teman, tingkat-tingkat skor kredit kita ya teman-teman. Slik OJK memiliki 5 kategori peringkat utang yang menjadi penentu di mana diterima atau tidaknya pengajuan utang setiap nasabah antara lain sebagai berikut. Nah ini teman-teman perlu diketahui ada skor kredit, makanya itu dari ya kemarin misalnya teman-teman mempertahankan skor kredit seperti apa ya teman-teman. Di skala 1 artinya kualitas kredit lancar, di mana tidak ada catatan tunggakan pembayaran calon kredit dan debitur. Nah itu teman-teman kalau kita skornya 1, dicek di OJK kita skornya 1, berarti lembaga keuangan rata-rata menelponin kita, menawari kita kredit dan sebagainya. Itu karena kita juga masih bersih, skor kreditnya kita bagus, kita tidak perlu mengajukan peminjaman, kebanyakan mereka juga yang menawarkan pinjaman ke kita kalau skor kredit kita bagus ya teman-teman. Nah itu kebanyakan biasanya yang skor kreditnya bagus ini orang yang nggak butuh uang ya seperti itu. Mereka itu biasanya juga jarang melakukan pinjaman, terus ya kalaupun ada pinjaman mereka memang berkomitmen untuk membayar gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, skala kedua artinya dalam perhatian khusus DPK di mana terdapat catatan tunggakan pembayaran cicilan kredit oleh debitur hingga 90 hari. Nah, ini skor kredit kedua. Itu masih bisa disetujui tapi dengan catatan, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, skala ketiga artinya kredit tidak lancar, di mana tercatat bahwa debitur memiliki tunggakan pembayaran cicilan kredit hingga 120 hari. Nah, ini 120 hari ya teman-teman misalkan sudah tidak membayar lama, nah ini nanti skornya juga skor 3 yang skor yang tidak membayar bayaran selama 130 hari itu kurang lebih 4 bulan ya teman-teman, 120 hari. Nah, kemudian skala 4 artinya kredit diragukan. Ya, ini di mana skala 4 artinya kredit diragukan, di mana tercatat debitur memiliki tunggakan pembayaran cicilan kredit hingga 180 hari. Nah, ini sudah diragukan, ya otomatis kita kalau mengajukan ke lembaga pembiayaan ya kemungkinan besar kita juga ditolak kalau skor kredit kita 4. Nah, ini skor yang paling jeblok adalah skor ke skala 5 ya teman-teman. Artinya kredit macet di mana tunggakan pembayaran cicilan kredit oleh debitur tercatat hingga lebih dari 180 hari. Nah, itu teman-teman itu skala yang udah otomatis kita di blacklist itu yang skor kelima. Nah, ini mudah-mudahan sedikit pengetahuan ya teman-teman, sedikit menambah wawasan kita bahwa apapun itu kita juga bisa bersihkan nama-nama baik kita juga ya teman-teman. Sekedar tambahan wawasan buat kita. Nah, apapun itu, misalkan kita di blacklist pun dari BI Checking bukan berarti nama kita selamanya buruk. Kita juga bisa memulihkan nama baik kita. Kita juga bisa mendapatkan nantinya skor kredit yang bagus dan kita juga nantinya bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan lainnya. Nah, itu teman-teman seperti itu. Kita biarpun di blacklist bukan berarti kita selamanya tidak bisa melakukan apapun, kita juga bisa membersihkan nama baik kita. Kalau ada yang ada masalah dengan pinjol, ada masalah dengan lembaga pembiayaan, ya itu caranya supaya kita bersih dari blacklist BI Checking. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, menambah wawasan bagi diri saya dan teman-teman sekalian. Bagi yang mau menambahkan silahkan di kolom komentar. Silahkan subscribe serta aktifkan ke tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Demikian dari saya.
saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.